Saya Musdalifatul Alwiyah dengan Standbook 1916-11-11 dari Universitas 15 November Kolaka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Kimia. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai aliran pendidikan. Poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu sejarah dan 4 aliran klasik dalam pendidikan. Sejarah aliran pendidikan. Perkembangan zaman di dunia pendidikan yang terus berubah secara signifikan sehingga banyak merubah pola pikir pendidikan dan juga peserta didik. Dari pola pikir yang awam dan kaku menjadi lebih modern dan kritis. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan hal yang paling penting untuk menuju kehidupan yang lebih baik, dan masalah sukses tidaknya pendidikan tidak lepas dari faktor pembawaan dan lingkungan. Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Perbedaan pandangan tentang faktor dominan dalam perkembangan manusia tersebut menjadi dasar perbedaan pandangan tentang peran pendidikan terhadap manusia, mulai dari yang paling pesimis sampai yang paling optimis. Aliran-aliran itu pada umumnya mengemukakan satu faktor dominan tertentu saja, dan dengan demikian, satu aliran dalam pendidikan akan mengajukan gagasan untuk mengoptimalkan faktor tersebut untuk mengembangkan manusia. Dan mengenai 4 aliran dalam pendidikan. Yang pertama, aliran nativisme. Nativisme berasal dari kata nativus yang berarti kelahiran. Para penganut aliran nativisme berpandangan bahwa bayi itu lahir sudah dengan pembawaan baik dan pembawaan buruk. Oleh karena itu, hasil akhir pendidikan ditentukan oleh pembawaan yang sudah dibawa sejak lahir. Berdasarkan pandangan ini, maka keberhasilan pendidikan ditentukan oleh anak didik itu sendiri. Yang kedua, yaitu aliran naturalisme. Naturalisme merupakan teori yang menerima natur atau alam sebagai keseluruhan realitas. Istilah natur telah dipakai dalam filsafat dengan bermacam-macam arti, mulai dari dunia fisik yang dapat dilihat oleh manusia sampai kepada sistem total dari fenomena ruang dan waktu. Natur adalah dunia yang diungkap kepada kita oleh sains alam. Naturalisme adalah aliran seni yang mengutamakan keakuratan dan kemiripan objek yang dilukis agar tampak natural dan realistis seperti referensinya yang terdapat di alam. Kemudian aliran yang ketiga yaitu aliran empirisme. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang mengatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Empirisme berpendapat bahwa pengetahuan tentang kebenaran yang sempurna tidak diperoleh melalui akal, melainkan diperoleh atau bersumber dari panca indera manusia, yaitu mata, lidah, telinga, kulit, dan hidung. Dengan kata lain, kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan pengalaman manusia. Kemudian, aliran yang terakhir yaitu aliran konvergensi. Aliran konvergensi adalah aliran yang gabungan dari aliran empirisme dan aliran nativisme. Pada aliran ini menggabungkan arti penting pembawaan atau hereditas dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam perkembangan manusia. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan penting. Kemudian poin yang kedua yaitu faktor perkembangan manusia dalam teori nativisme. Dalam hal ini terdapat 3 faktor. Faktor pertama yaitu faktor genetik. Faktor genetik yang diwariskan dari kombinasi kedua orang tuanya, sehingga ketika anak dilahirkan, mereka akan memiliki bakat dari ayah dan ibunya. Kemudian faktor kedua yaitu faktor kemampuan anak. Faktor kemampuan anak bersumber dari kemampuan anak tersebut mengalami minat dan bakat yang dimilikinya. Kemudian faktor yang terakhir yaitu faktor pertumbuhan anak. Faktor pertumbuhan anak mengacu pada dorongan terhadap anak untuk mengetahui apa yang menjadi minat bakatnya dalam setiap fase tumbuh kembangnya.
Selanjutnya poin ketiga yaitu tujuan dan prinsip masing-masing teori. Yang pertama tujuan. Tujuan aliran nativisme ialah untuk memunculkan bakat, mewujudkan diri yang berkompetensi, mendorong dalam menentukan pilihan, mendorong untuk mengembangkan potensi. Tujuan aliran naturalisme ialah meningkatkan anak didik, mengamankan kebutuhan hidup, memelihara hubungan sosial dan politik, serta menikmati waktu luang. Kemudian tujuan aliran empirisme ialah aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Kemudian tujuan aliran konvergensi yaitu agar anak-anak yang baru mengenal dunia luar jadi cepat mengenal lingkungan sekitarnya. Yang kedua, prinsip. Prinsip nativisme ialah jika setiap manusia memiliki bakat yang baik sejak lahir, akan tumbuh menjadi pribadi yang baik. Prinsip naturalisme ialah pendidikan harus menyesuaikan diri dengan alam. Proses pendidikan harus menyenangkan bagi anak didik. Pendidikan harus berdasarkan spontanitas dan aktivitas anak. Memperbanyak ilmu pengetahuan, pendidikan dimaksud untuk membantu perkembangan fisik sekaligus otak. Prinsip empirisme ialah segala pengetahuan datang dari pengalaman dan tidak lebih dari itu. Prinsip konvergensi bahwa perkembangan anak itu tidak hanya ditentukan oleh pembawaannya saja, tetapi juga ditentukan oleh lingkungan sekitar. Selanjutnya poin yang keempat, yaitu dua aliran pokok pendidikan di Indonesia. Yang pertama, perguruan kebangsaan taman siswa. Perguruan kebangsaan taman siswa ini didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta, yakni dalam bentuk yayasan. Perguruan taman siswa ini memiliki 7 asas, diantaranya yang pertama, bahwa setiap orang berhak mengatur dirinya sendiri. Yang kedua, bahwa pengajaran harus memberi pengetahuan yang berfaedah, yang dalam arti lahir dan batin, dan dapat memerdekakan diri. Yang ketiga, bahwa pengajaran harus berdasarkan pada kebudayaan dan kebangsaan sendiri. Yang keempat, bahwa pengajaran harus tersebar luas sampai dapat menjangkau ke seluruh rakyat. Yang kelima, bahwa untuk mengajar kemerdekaan hidup sepenuhnya diusahakan dengan kekuatan sendiri dan menolak bantuan apapun yang mengikat. Yang keenam, bahwa sebagai konsekuensi hidup dengan kekuatan sendiri, maka mutlak harus membelanjai sendiri segala usaha yang dilakukan. Yang ketujuh, bahwa dalam mendidik anak-anak perlu adanya keikhlasan lahir dan batin untuk mengorbankan segala kepentingan pribadi dan demi keselamatan dan kebahagiaan anak-anak. Yang kedua, ruang pendidikan INS atau Indonesia Netherlands School, Kayu Tanam. Aliran ini didirikan oleh Muhammad Syafi'i pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam, Sumatera Barat. Pada awal didirikan ruang pendidikan INS mempunyai beberapa asas, yaitu berpikir logis dan rasional, keaktifan atau kegiatan, pendidikan masyarakat, memperhatikan pembawaan anak, menentang intelektualisme. Setelah kemerdekaan Indonesia, Muhammad Syafi'i mengembangkan asas-asas tersebut menjadi dasar-dasar pendidikan, dengan tujuan yaitu mendidik rakyat ke arah kemerdekaan, memberi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mendidik para pemuda agar berguna untuk masyarakat, menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri, dan berani bertanggung jawab, serta mengusahakan mandiri dalam pembiayaan. Kemudian poin yang kelima atau poin yang terakhir, yaitu pengaruh aliran pendidikan terhadap pemikiran dan praktek pendidikan di Indonesia. Indonesia merupakan wilayah yang memiliki sumber daya alam, iklim, populasi, geografi, tradisi, dan bahasa yang sangat beragam. Hal tersebut menyebabkan aliran-aliran pendidikan yang tertanam dan sudah dipraktekkan dalam masyarakat berbeda-beda hasilnya. Indonesia yang termasuk dalam kelompok negara berkembang yang biasanya mempunyai ciri-ciri berpenduduk padat dan belum tingginya perekonomian menyebabkan pendidikan dan fasilitas di dalamnya belum maksimal. Rendahnya kependidikan di Indonesia sebenarnya dimulai dari rendahnya perekonomian masyarakat Indonesia yang notabene adalah petani biasa yang tanpa teknologi. Hal tersebut mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam menyikapi aliran-aliran klasik pendidikan yang ada. Sebenarnya, semua itu dikarenakan karena Indonesia merupakan negara berkembang, sehingga ada banyak masalah yang timbul dalam negara berkembang.
Ekonomi yang belum mapan dikarenakan kebanyakan merupakan negara agraris yang ada di daerah panas yang menimbulkan rendahnya produktivitas lahan, kurangnya modal, rendahnya tingkat pendidikan, dan kurangnya kepemimpinan untuk memulai pembangunan ekonomi. Demikian video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching.